Oke guys, kita lanjutkan kembali. Oke, kita akan bahas kali ini tentang apa ya? Tentang konsolidasi untuk transaksi yang kompleks ya. Yang kompleks nih guys. Kompleks tapi dengan cost method. Nah, ini adalah kebanggaan PKN Stan dong ya, karena kita berhasil membuat literatur yang membahas tentang bagaimana cara melakukan akuntansi untuk cost method ketika kita menggunakan metode konsolidasi ya, konsolidasi dan cost method ya. Nah, terus pada dasarnya yang perlu dilakukan itu adalah kita memahami soalnya dulu gitu ya, jadi memahami soalnya dulu ya. Nah, pertama, oke kita coba tampilkan hub 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 mana nih? Oh ya, ini dulu deh ya. Nah, ini soalnya ya. Jadi pertama, per PT Permata, PTP, atau membeli 90% saham PT Sapire. Ya, 90% guys, pada 1 Januari. Senilai 360 juta secara tunai. Kemudian, shareholders equity dari PT Sapire saat itu terdiri dari share capital dan retained earnings 50 juta. Ya, share capital 200. Nah, di sini nggak ada keterangan bahwa BV sama dengan fair value ya. Berarti ini ada indikasi bahwa memang tidak ada yang namanya akan ada namanya excess fair value ya. Nah, jadi inilah yang kompleks guys. Jadi kompleks itu apa? Kompleks itu ketika si book value-nya tidak sama dengan fair value gitu ya. Jadi kita nanti akan mencari dulu berapa si fair value-nya, berapa si excess-nya gitu ya. Nah, kenapa kompleks ya? Nah, jadi nanti kita akan mencari kalau berapa excess fair value-nya dan berapa goodwill-nya, gitu ya. Nah, kalau di yang contoh sebelumnya kita cuma ada goodwill aja, gitu ya, excess-nya tidak ada. Nah, ketika ada goodwill maka nanti ini akan dimunculkan di mana dimunculkannya? Ketika di konsolidasi akan muncul di jurnal eliminasi, di LI-nya nanti akan muncul ya. Nah, nanti kita akan munculkan. Nah, tetapi kalau dia ada excess fair value, pertama goodwill tetap dimunculkan. Excess fair value-nya gimana Pak? Nanti ada amortisasi. Nah, ini semua akan mempengaruhi terhadap apa? Investment in S dan income from S ya. Oke, nah baik cost method maupun equity method. Nah, oke kita lihat dulu di sini. Nah, berarti book value-nya, boleh saya bilang gini ya, book value-nya sama dengan 250 juta ya. Nah, dari sini nih. 200 tambah 50. Kemudian di sini diketahui bahwa beberapa akun menunjukkan angka sebagai berikut. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi BV sama fair value-nya PTS ya. Nah, jadi ini book value-nya, ini fair value-nya ya. Nanti ternyata ada perbedaan ya. Inventory lebih kecil berarti under value, positif ya. Kemudian land lebih kecil lebih kecil berarti ini under value ya. Under value ini under value positif ya notasinya. Buildings-nya lebih kecil juga maka ini under value dan notasinya positif ya. Kemudian equipment-nya lebih besar ya, maka ini over value, maka ini negatif ya. Nah, kalau under gimana, Pak? Kalau under berarti kan nanti akan naik ke atas. Nah, jadi book value dibandingkan dengan fair value gitu ya. Lebih kecil seperti ini. Sehingga pada dasarnya kita akan mencatat si fair value-nya. Kenapa? Ini yang investor gitu. Ini kita nih. Itu si PTP 90% itu nanti akan kita bayar dengan menggunakan fair value, bukan book value gitu ya. Nah, jadi fair value ini akan digunakan oleh si PT apa? PT P gitu ya, investor selaku investor ya. Nah, sehingga apa? Sehingga karena PTP akan mencatat fair value which is itu lebih besar dari book value ya, maka tentunya nilai equity investment-nya akan bertambah, maka notasinya positif ya. Nah, kalau nanti kita konsolidasi, nanti kita akan identifikasi berarti inventory land buildings ini berkaitan dengan apa saja. Jadi kita menggunakan akun real. Ya, kalau di equity method kita menggunakan akun pembantu yaitu yang investment dan si income-nya gitu ya. Nah, berarti akun pembantu dalam hal ini berarti nanti investasinya akan naik gitu ya. Nah, nanti ketika amortisasi otomatis kan seiring dengan berjalannya waktu ya si inventory ini terjual gitu. Ketika inventory terjual maka eksesnya pun harus dihilangkan gitu loh. Eksesnya harus hilang ya. Wong inventory udah terjual, nah makanya eksesnya dihilangkan. Nah, itulah dinamakan
amortisasi atas excess fair value, ya, menghilangkan dampak dari si eksesnya tersebut sehingga nanti nilai akhirnya book value akan sama dengan fair value gitu ya. Ini idealnya ya. Ketika tidak ada land kan tidak ada tidak bisa didepresiasi. Ketika tidak ada goodwill juga tidak bisa diamortisasi ya. Nah, caranya itu tidak ada land, tidak ada goodwill, maka nanti ujung-ujungnya book value akan sama dengan fair value-nya. Berarti ini tidak ada land dan tidak ada goodwill ya. No land and goodwill. Nah, oke. Itu konsep dan filosofinya ya. Oke, nah sekarang gimana Pak? Nah, sekarang kita akan menghitung dulu. Kalau gitu, kita sudah mengetahui nih, kita harus hitung dulu yang namanya eksesnya, goodwill-nya ya. Nah, di sini investment cost-nya berapa? 360 juta. Nah, kita setahunkan ya, untuk ingat, untuk mencari kembali ke video yang di video pertemuan 5 ya, bahwa untuk mencari goodwill, teknik konsolidasi, ada cara 1 dan cara 2. Kita pakai cara 2 ya, berarti di setahun, di 100%-kan dulu. Ya, di sini 360 dan saham PT Safire tidak dijual di bursa efek. Sehingga apa? Tidak diketahui nilai pasarnya. Sehingga kalau tidak diketahui nilai pasar, maka 100/90 ya, dikali dengan berapa? 360. Hasilnya adalah 400 juta ya. Seperti itu. Nah, kemudian book value aset netonya berapa? Book value aset netonya adalah 250 juta tadi ya. Nah, yang ini. Maka eksesnya berapa ya. Jadi kita bisa mengetahui investment cost-nya gitu ya. Ketika 100% dengan menggunakan tadi ya interpolasi ini ya 100/90 dikali 360 ya. Nah, baru kita dapat total eksesnya gitu ya. Nah, kalau saya bikin timeline-nya seperti ini, cost ya, kemudian fair value, kemudian book value gitu ya, book value. Nah, gini, ini bundelnya gede banget ya, guys. Nah, oke, saya kecilin dikit deh. Oke, nah kayak gini ya. Nah, ini loncatan-loncatan. Ini kayak gini ya. Nah, di sini berarti bisa saya isi nih. Cost-nya berapa? 400. Oh, 400 ya. Cost-nya adalah 400. Kemudian book value-nya berapa? Book value-nya 250. Nah, taruh di bawah gitu ya. Nah, terus si eksesnya berapa, Pak? Iya, ini kita lihat ya. Di sini total eksesnya gitu ya. Total ekses 400 kurang 250 sama dengan berapa? 150 ya. Nah, tapi berapa fair value-nya, Pak? Nah, kalau dari sini nggak ketahuan ya. Tapi kita bisa cari sebetulnya ya. Kita bisa cari. Nah, kalau caranya di workbook atau di bukunya Bu In itu bisa dengan 2 cara seperti ini. Kita mencari dulu masing-masing nilai dari cost, value, book value, baru kita nyari eksesnya. Atau langsung aja kita nyari total eksesnya berapa, ya. Baru nanti dialokasikan ke si total total ekses ya. Baru nanti dari total ekses itu dialokasikan ke ekses fair value, ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti yang kalau letaknya itu nanti excess fair value-nya diketahui di sini 100 gitu ya. Dari 150 berarti eksesnya adalah 100 ya, yang ini nih. Oh ya, yang ini. Nah, kita alokasikan dari 150 dialokasikan ke 100 dulu gitu ya. Nah, kemudian baru sisanya ke goodwill. Nah, berarti kalau total selisihnya adalah 150 gitu ya, dialokasikan ke excess fair value sebesar 100, berarti sisanya nanti ini 50 adalah selisih lebih antara cost dibandingkan dengan fair value-nya. 50 juta ya. Nah, Pak, berarti berapa nilai fair value-nya, Pak? Ya, mau dicari monggo, mau enggak juga monggo gitu ya. Nah, kalau kayak gini mah gampang, nilai fair value-nya berapa? Tinggal ditambahin aja 250 tambah 100 sama dengan 350 gitu ya. Nah, siapa tahu nanti di soalnya PG nanti akan ditanyakan, oh cara mencari fair value-nya gimana? Nah, nggak ada infonya di sini, jangan bingung. Bikin aja timeline seperti ini, gitu ya. Nanti inilah yang nanti akan dicari, gitu ya. Oke, jadi saya ulangin ya bahwa kita tidak perlu tahu berapa total fair value-nya. Cukup dari informasi ini kita bisa melogikakan, gitu, membuat timeline-nya, gitu ya. Nah, timeline-nya seperti ini tadi. Jadi cukup informasi berapa total cost dan berapa total book value-nya. Nah, selisihnya adalah total eksesnya 150. Nah, total eksesnya dialokasikan kepada fair value. Berarti excess fair value-nya adalah 100. Gitu ya. Excess fair value-nya adalah 100. Gitu ya. Nah, kemudian berarti sisanya barulah kita alokasikan ke si goodwill gitu ya. Nah, ini dinamakan excess fair value gitu ya. Ini dinamakan dengan goodwill gitu ya.
Nah, ini ya. Nah, jadi mungkin arahnya seperti ini nih ya. Nah, barulah kalau gitu Pak, nilai nilai fair value berapa ya? Tinggal ditambahin 250 ya, ditambah dengan 100 ya, tambah dengan 100 ya, 100 eksesnya sama dengan 350. Nah, itu nanti kalau nanti siapa tahu keluar gitu ya di soal PG atau di soal isian ya. Nah, oke, kalau setelah ini berarti kita apakah kita bikin jurnal eliminasi, Pak? Nah, jawabannya adalah tergantung pilihannya. Boleh iya, boleh enggak gitu maksudnya. Nah, jadi kalau saya sih nggak usah dibikin lah ya. Kalau soalnya menyuruh Anda bikin ya berarti kalian bikin jurnal eliminasi pada saat 1 Januari. Ya, seperti itu. Karena kita nanti misalkan disuruh tanggal 1 Januari bikinlah laporan konsolnya. Nah, berarti kamu harus bikin jurnal eliminasi A dan B dulu. Gitu ya. Sehingga kalau ini kita bikin, maka kita ingin bikin langsung konsol nih ya. Konsolnya gimana cara bikin konsolidasi dari menggabungkan antara si P dan S. Nah, ini ya, sebelah sini. Nah, ini per tanggal 1 Januari. Nah, kita bikin ya seperti yang udah di video 5 ya, eliminasi dulu. Nah, karena ada excess, maka ada akun pembantu yang namanya unamortized excess ya. Dapat dari mana? Ini adalah total excess ya. Unamortized excess adalah total excess ya. Nah, barulah nanti kita tutup ya, share capitalnya diambil, dihilangin, return earnings juga dihilangin ya. Kemudian apalagi Pak? Kita equity investment pada si NCI gitu ya. Nah, ini ya. Seperti itu. Kemudian sisanya baru ditutup ke si inventory, land, buildings, and goodwill. Nah, di sini kalian harus perhatikan ya, ketika bikin jurnal untuk menghilangkan akun pembantu ini kan nanti dihilangkan di sini ya. Nah, nanti ini akan dicoret juga nih, ini akan hilang. Nanti ya ini akan hilang ya. Nah, kita bikin jurnal eliminasi B-nya adalah perhatikan kalau dia notasinya positif, artinya ini under value, maka dia di debit. Ya. Kalau notasinya negatif ya, dan ini akun aset ya, perhatikan ya ini akun aset ya. Ini berarti over value ya, si book value lebih besar. Kalau under value si book value lebih kecil. Maka notasinya negatif ya. Maka di kredit. Nah, Pak, kalau ini not payable gimana, Pak? Ya. Kalau ini not payable, kalau over value maka positif. Kenapa? Karena lebih bagus ya. Karena si book value-nya si utangnya turun. Kalau utang turun kan lebih lebih untung perusahaan ya. Parents akan untung sehingga equity investment-nya akan naik gitu ya. Nah, maka positif nilainya. Gitu ya. Itu kalau utang ya, kalau liabilities, tapi ini kan aset. Nah, jadi diperhatikan saja ya, jangan sampai terjebak. Oke, nah setelah itu kita plotting ke worksheet. Nah, hasilnya adalah yang sebelah sini ya. Nah, consolidated balance sheet atau consolidated ya financial statement-nya. Nah, terus apakah ini perlu dibuat, Pak? Jawaban saya tidak perlu, kecuali nanti diminta dalam soal, ya. Jadi ketika ada soal, nanti ya soalnya cukup kalian yang diminta apa? Kalau tidak diminta neraca saldo per 1 Januari nggak usah dibuat gitu, ya. Jadi ini nggak wajib dibuat gitu ya. Nah, jadi bisa langsung nanti jawabannya adalah seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini yang biasanya ditanyakan itu pas akhir tahunnya gitu. Nanti ada informasi ini jadikan satu dengan yang awal tahun tadi. Nah, kita diminta buatlah, lengkapilah ini teh worksheet sebagai berikut tolong dilengkapi. Nah, berarti kalian bikin jurnalnya dulu baru nanti plotting ke si worksheet gitu ya. Nah, sekali lagi saya tekankan yang tadi yang slide sebelumnya jurnal eliminasi awal tahun nggak wajib dibuat ya, nggak wajib dibuat. Ini sebagai kotretan aja, kalau mau boleh, kalau enggak juga enggak. Kalau saya sih nggak usah lah ya, ini gampang kecuali soal memintanya. Nah, yang wajib nanti biasanya yang akhir tahun. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana Pak di akhir tahun kalau kita menggunakan cost method? Nah, pertama PTS memperoleh net income 60 juta ya dan membayar dividen 20 juta. Ya, ini tahun 2021 ya. Pembeliannya kan Januari 2021. Nah, akhir tahun diketahui net income, diketahui dividen gitu ya. Nah, kemudian dia juga meminjam uang pada PTP sebesar 20 juta ya dan akhir Desember PTS sudah mengirimkan cek untuk membayarnya. Tetapi P belum menerima cek tersebut. Jadi kayak in transit gitu ya. Nah, maka kita akan menyelesaikan nih. Gimana cara menyelesaikannya? Ya, langsung nih mencatat pembayaran utang yang belum tercatat dulu ya. Berarti karena belum dicatat oleh si PT si PT P gitu ya, belum menerima cek tersebut, maka nanti kita catat karena ini kan yang bikin adalah PTP ya. Konsol ini sama adjustment ini yang bikin adalah PTP ya. Si parents.
Gimana cara bikinnya, Pak? Ya, udah dikirim tapi belum menerima. Ya, baru kita cash pada NR, ya. Nah, terus jadi pada dasarnya utangnya udah lunas, beda dengan kondisi yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu utangnya belum lunas gitu ya. Kalau utangnya belum lunas, maka nanti dibuat yang namanya eliminasi ya. Eliminasinya gimana? NP pada NR gitu. NP notes payable pada NR. Nah, itu kalau belum lunas, belum dibayar oleh si S. Gitu ya. Artinya kalau dia jadi belum mengirimkan cek untuk membayarnya, berarti utangnya belum lunas, maka jurnalnya ya nggak kayak gini jurnalnya. Jurnalnya NP pada NR, kita harus eliminasi dulu gitu ya, NP pada NR. Nah, cuman kan ini pelunasan ya. PTS sudah mengirimkan cek untuk membayarnya, berarti ya apa namanya NP-nya diganti karena udah dilunasi gitu ya, ya tinggal di-cash-kan aja, cash pada NR gitu ya, sehingga tidak perlu lagi buat jurnal eliminasi ya, karena sudah dilunasi. Eliminasi dibuat ketika transaksi pinjaman tersebut belum dilunasi ya, baik oleh ketika S meminjam kepada P. Oke, lanjutkan. Nah sekarang bagaimana cara kita ini kan dengan cost method ya. Kalau dengan cost method artinya apa? Sepanjang tahun ya nanti akan mencatat dividen income ya. Maka di sini diketahui langsung neraca saldo per 31 Desember ya. Ingat neraca saldo, saya ulangi lagi, ini income statement, ini retained earning statement, ini balance sheet ya. Oke, nah dari sini berarti kita ingat kalau cost method ada karakteristik utamanya apa? Dividen income. Ini karakteristik utamanya. Nah, sama apa? Sama investment in S. Cari nih mana nih. Nah, ini dia ya. Nah, oke. Nah, kemudian ada notes receivable ya. Nah, seperti itu. Karena ini penting juga karena kalau belum ada informasi sudah dibayar, dia akan dihapus juga karena ini reciprocal ya. Kalau udah dibayar ya tinggal cash pada NR aja dihapus juga sih sama aja. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang mesti dilakukan, Pak? Ini udah per tanggal 31 Desember, ya. Berarti kita bisa langsung menghapus, gitu ya. Menghapus apa, Pak? Ya, menghapuskan si eliminasi investment in S-nya dulu, ya. Eliminasi investment in S-nya dulu. Ya udah, karena kita ini yang awal tahun ya, beginning ya. Nah, ini penting kayak gini karena kenapa? Nanti ada amortisasi ya. Seperti itu. Nah, oke, nanti akan saya jelaskan. Nah, berarti kita lakukan eliminasi untuk yang awal tahun begini. Berarti apa aja share capital ya, share capital 200 juta ya. Nah, berarti mana nih? Nah, 200 juta ya, yang ini yang bawah. Kemudian retain earnings beginningnya ya, yang mana nih? 50 juta ya. Kemudian nah, di sini ya, karena ini 1 Januari, kita memakai akun unamortized excess ya. Ini ciri khas kalau ada excess fair value yang kompleks ya. Nah, dan ini ada goodwill juga ya. Nah, sehingga yang kita ambil adalah excess fair value yang di awal tahun gitu ya. Artinya sebelum amortisasi gitu ya. Nah, ingat kalau awal tahun kan belum diamortisasi dan ini masih tahun pertama. Nah, kalau tahun kedua beda lagi. Nanti tahun kedua ya berarti nanti ketika eliminasi di tahun kedua, di akhir tahun kedua yang unamortized excess-nya berarti ini yang saldo per tanggal 31 Desember tahun 2021. Ya, tahun 2021 kan tahun pertama. Ya, seperti itu. Nah, jadi atau sama dengan ini per 1 Januari 2022 gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau diambil per 1 Januari 2022 atau 31 Desember 2021 berarti udah ada amortisasi ekses selama 1 tahun. Selama 1 tahun, 1 year. Nah, jadi harus kalau 2 tahun berarti lumayan ribet nih ya. Kalian harus hitung dulu saldo akhir dari si investment sama si income ya. Oke, nah sekarang kembali lagi sini. Dan selalu unamortized excess ya. Dan ingat unamortized excess ini adalah total ya. Ada excess fair value ya dan ada juga goodwill ya, total excess ya. Oke, nah sekarang ini kita ambil per awal tahun 150 juta ya. Tidak kita masukkan ke worksheet karena memang oh ada nih yang ini ya. Oke, lanjutkan.
Mmm, ada nih ya, berarti di sini ada eksesnya ya. Ini amortisasi ekses ya. Terus gimana Pak? Ya udah nih 150, kemudian ini 150 ya. Ya, di sini masukkan yang D gitu ya. Nah, barulah kita hitung ini dijumlahkan. 200 tambah 50 tambah 150 ya. Sama dengan berapa? 400 ya. Dikali 80% ya, dikali 80% ya, ini kali 80. Sisanya masuk atau 20% masuk ke yang 40 ya. Oke, ya. Udah deh tinggal di plotting aja investment in S-nya mana? Ini investment in S teh. Bentar. Oh, ini ya. 360 ya. Kemudian NCI-nya yang awal tahun ya, yang awal tahun, yang 40 ya. Oke, nah baru alokasinya sekarang. Nah, yang alokasinya tinggal dibalik aja ya. Amortisasinya taruh di kredit. Nah, kita munculkan akun yang tadi sudah kita bikin di awal tahun ya. Seperti itu. Apa aja, Pak? Ya, inventory, land, buildings, goodwill. Nah, ini berarti Pak, berarti ini sama dengan yang di slide sebelumnya. Betul, ya. Ini sama dengan slide sebelumnya. Dan ini kan slide ini kan cuma awal tahun doang, di kotret doang, gitu ya. Dan nggak wajib bikin, gitu ya. Nah, tapi begitu nanti dieliminasi, wajib dibikin yang ini. Jangan disangka, jangan dikira, oh Pak kan udah di awal tahun udah dibikin, nggak perlu lagi dong di akhir tahun. Ya nggak gitu, toha. Ya nggak gitu, otong, gitu ya. Ya tetap dibikin atau kalau yang namanya eliminasi mah ya, karena kan ini sebetulnya akan kepentingannya adalah untuk konsolidasi, dan konsolidasi whenever kamu melakukan konsolidasi, jurnal eliminasi tetap dibuat meskipun itu tidak masuk ke buku besar. Ini sebagai potretan kita aja ya. Nah, jadi normalnya memang dibuat di akhir tahun ya, tetapi tergantung kebutuhan perusahaan. Kalau perusahaan pengen bikinnya tiap kuartal ya dibikin aja nggak masalah gitu ya. Nah, oke, sekarang kita udah ya, berarti ini undervalue, undervalue, undervalue ya, undervalue kan positif ya, yang ini overvalue. Goodwill-nya kita munculkan. Ya, nah, berarti gimana Pak? Ya, land apa di sini kita C ya, berarti aduh banyak banget ya. Mana aja nih? 10 juta inventory. Oke. Inventory 10 juta. Oh, yang ini ya. Oh, yang ini belum saya ubah. Inventory 10 juta. Nah, ini ya 10 juta ya. Kemudian land-nya juga 30 juta ya, land-nya 30 juta. Mana land? Ah, ini ya. Land-nya 30 juta. Mana sih? Ah, ini dia nih. Land-nya 30 juta. Salah. Oke, sedikit saya koreksi. Baik, ini 10 juta inventory. Nah, ini ya 10 juta. Kemudian juga land 30 juta. Kemudian juga buildings 30 juta. Kemudian juga goodwill 30 juta yang kodenya E ya. Kemudian juga ada unamortized excess 150 juta. Kemudian equipment-nya 20 juta. Mana nih equipment? Nah, ini ya equipment 20 juta. Nah, masukin ke sini nih. Nah, barulah kita bermain di amortisasinya. Ya, karena sudah terjual, ya tadi kan terjual tuh inventorinya, ya, keterangannya. Nah, karena sudah terjual, maka, nah ini logikanya. Logikanya adalah, jadi seperti ini logikanya ya. Ketika kita berbicara tentang inventory, ya, ini tentang aset dulu ya, tentang aset, dan dia inventory, ya, dan dia adalah undervalue inventory, ya. Berarti book value-nya lebih kecil dibandingkan fair value, gitu ya. Nah, ketika book value-nya lebih kecil dibandingkan fair value, yang kita catatkan yang fair value. Ya, artinya apa? Naik nih sebetulnya ya. Nilai inventory-nya naik ya kalau dia fair value-nya lebih besar ya, atau book value-nya lebih kecil dari fair value kan nilai inventory-nya naik. Ya, yang kita catat yang lebih besar ya. Nah, otomatis ini kan inilah yang dinamakan excess ya, excess fair value ya. Nah, ketika inventory-nya terjual ya, seiring berjalan tahun inventory-nya sold gitu ya, sold. Maka ekses ini harus dihapus, ini harus dihilangkan. Dengan menghilangnya gimana? Kita turunin nilainya, gitu ya. Sehingga nanti book value inventory akan sama dengan fair value-nya. Nah, gitu ya. Nah, jadi caranya adalah dengan menurunkan si nilai inventory. Nah, berarti kalau kayak gini Pak, kalau nilai inventory-nya naik, berarti inventory-nya akan kita taruh di debit. Karena kan naik, gitu ya, inventory naik. Nah, pasangan kemudian ini ketika sold maka amortisasi yang ini ya, amortisasi harus diamortisasi ya. Nah, ini ketika awal ya, ketika awal.
Ketika awal kan inventory-nya naik. Nah, pasangannya apa? Pasangannya adalah COGS ya. Pak, kok bisa COGS-nya tuh apa ditaruh di kredit? Nah, logika inventory ini adalah inventory ending ya. Rumusnya itu kan begini, inventory ditambah dengan purchase dikurang dengan ending inventory ya sama dengan COGS. Itu kan ya? Artinya apa? Kalau ending inventory naik ya, dan ini kan per tanggal 31 Desember gitu ya, sehingga kita katakan ini ending inventory. Ketika ending inventory naik, maka COGS pasti turun atau ya. Karena kan endingnya gede, berarti pengurangnya gede, maka COGS-nya akan turun. Nah, ya udah deh COGS turun berarti dicatatnya di kredit gitu ya, dicatatnya di kredit. Ini debit, ini kredit deh. Ini awalnya. Nah, ketika inventornya sold gitu ya, ketika sold, maka kita harus catat amortisasinya. Berarti ya tinggal dibalik gitu ya. Inventory kan berkurang ya. Inventory berkurang berarti inventory di kredit ya. Debitnya apa aja? COGS. Ya, ini sama aja dengan transaksi apa COGS-nya di debit gitu. Pak, berarti kan ini sama aja dengan yang transaksi penjualan COGS, Pak. Ya, boleh juga sih dikatakan demikian. Tapi yang lebih tepatnya adalah bahwa ya ini hanya sekedar penghapusan ekses gitu ya. Ya, penghapusan ekses ini ya dengan pasangannya gitu. Kalau pasangannya COGS ya COGS ya. Pasangan inventory kan COGS ya. Nah, sekarang Pak, bagaimana kalau dia under apa overvalue? Ah, kalau overvalue bingung deh nanti. Kalau overvalue berarti book value lebih besar daripada fair value. Gitu ya. Kalau book value lebih besar dari fair value, maka ini kan turun ya. Ketika dia sold ya, maka eksesnya tuh harus dihapus ya. Nah, jadi nilainya kan turun gitu ya. Nah, eksesnya gitu ya, berarti bernilai negatif ya. Ya kan, bernilai negatif. Nah, ketika di sold gitu ya, ketika dia sold maka akan harus dinaikkan ya. Berarti harus dipositifkan eksesnya. Ya. Sehingga pengaruhnya nanti akan sirna, Cie. Nah, kalau seperti ini ya, berarti kita kembalikan lagi kepada konsep asetnya. Asetnya apa dulu? Kalau ternyata inventory ya, book value-nya dia lebih gede dari fair value. Nah, ini kan namanya over value ya, over. Nah, maka di sini berarti kan nilai inventory-nya akan turun ya. Kalau nilai inventory turun ya, ini kan turun gini ya, yang dicatatkan yang fair value ya, yang turun. Maka ini ditaruh di kredit gitu ya. Debitnya apa, Pak? Debitnya ya COGS ya. Ini naik gitu COGS kredit debit gitu ya. Nah, ini yang awalnya, yang awalnya. Ya, jadi ketika awal kan kayak gini, pencatatan awalnya. Ya, kok Pak COGS naik, Pak? Ah, oke. Ulang lagi deh ya. Nah, COGS-nya naik kenapa? Ya logikanya lagi ya, ending inventory-nya dia turun, ya berarti pasti COGS-nya gede karena kan ending inventory sebagai pengurang. Gitu ya, COGS gede taruh di debit. Nah, ketika si ending apa inventory terjual di tahun berikutnya, gitu ya, mau terjual 100% atau 50% bebas lah ya. Maka ya dibalik gitu ya. Inventory-nya yang kita taruh di debit ya. COGS-nya yang kita taruh di kredit. Gitu ya. Nah, Pak, kok inventory terjual COGS-nya di kredit? Nah, makanya pemahamannya jangan seperti itu. Jadi ini adalah pemahaman terkait hanya excess fair value saja. Jadi sebetulnya apa jurnal ini, eliminasi ini ketika ini namanya di jurnal amortisasi ya. Itu dilakukan ketika ya hanya untuk menghilangkan pengaruh eksesnya. Sehingga nanti ujung-ujungnya book value dari inventory S gitu ya. Dari inventory S akan sama dengan fair value dari inventory S. Gitu ya. Nah, itu maknanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau dia adalah buildings ya, buildings ya, buildings. Nah, sekarang kita bahas yang buildings. Nah, kalau yang buildings, misalkan dia over value atau apa ya, mau under dulu ya, berarti book value-nya lebih kecil daripada fair value ya. Nah, maka kalau buildings berarti kan yang kan kita catat yang lebih gede ya, naik nih ya fair value-nya. Nah, kalau naik berarti buildings-nya akan naik ya. Akan naik berarti kita taruh di debit. Gitu ya. Pasangannya apa? Pasangannya adalah akun di neracanya. Ya apa pasangannya? Si depreciation expense. Pak, depreciation expense-nya gimana dong, Pak? Ini kan yang awal ya, yang awal ya. Depreciation expense-nya gimana, Pak? Gitu. Nah, perhatikan ya. Berarti kok depreciation expense-nya berarti turun, Pak. Berarti ditaruh di kredit. Kok kayak gitu, Pak? Nah, perhatikan.
dampaknya tidak langsung kalau terhadap depreciation. Kaitan antara building dan depreciation tidak langsung, gitu ya. Kenapa? Di tengah-tengahnya ada akumulasi dulu, gitu ya. Artinya apa? Kalau buildings-nya naik, akumulasinya kecil, ya. Ya, ketika akumulasi depresiasi kecil, maka pastinya depresiasi juga kecil. Nah, gitu. That's why yang kita ambil yang terakhir, yang that's why depresiasi kita taruh di kredit. Ya, seperti itu. Nah, Pak, ya itu ya udah ngerti ya. Jadi seperti itu kurang lebih logiknya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan si naon sih amortisasinya? Gedung kan dipakai ya. Gedung dipakai ini use berarti ya, dipakai. Kalau inventory kan dijual, kalau ini kan dipakai. Nah, dan gedung masa manfaatnya 5 tahun ya. 5 years ya. Oke, nah ketika dia dipakai tahun pertama misalkan tahun pertama ya, tahun pertama, maka ya ini dibalik gitu ya. Ini dibalik depreciation-nya di debit, kemudian depreciation di debit, kemudian buildings-nya akan kita taruh di kredit ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kurang lebih intinya apa? Ini hanya sebagai jurnal eliminasi untuk apa? Untuk menghilangkan pengaruh dari si excess fair value-nya ya. Nah, karena excess fair value-nya kan menjadi positif ya. Nah, kalau excess fair value positif berarti equity investment-nya kan menjadi juga bertambah gitu ya. Equity investment-nya. Nah, artinya jurnal ini adalah jurnal bohongan. Jurnal hanya untuk potretan saja yang tidak muncul ke buku besar dan tidak berpengaruh ke si neraca dari si P. Ya, ini potretan aja. Dan ini adalah untuk menghilangkan pengaruh eksesnya, bukan untuk mencatat penyusutan realnya gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, nah sekarang baru saya masuk ke sini ya. Nah, baru dari sini karena dia under value ya dan terjual gitu ya, maka ya udah ya. Karena under value ya berarti awalnya kan inventory-nya positif ya, inventory-nya positif. Nah, kalau di apa namanya? Di consolidation method ini yang di atas 50% ya. Nah, selalu kita ketika amortisasi atas excess fair value menggunakan akun real ya. Kalau di equity method yang 30% ya, yang investment associates, maka excess fair value-nya tidak menggunakan akun real, tapi menggunakan akun pembantu, yaitu apa? Investment in S. Ya. Kalau di atas 50%, maka amortisasi dengan menggunakan akun real, yaitu apa? Ya inventory bisa, buildings bisa, dan kawan-kawan. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini karena COGS-nya under value ya, ya udah berarti kan awalnya kan positif inventory-nya, tinggal dikurangin, ditaruh di kredit. Pasangannya COGS gitu ya. Nah, dan buildings under value juga berarti awalnya kan buildings-nya nambah gitu ya. Nah, ya udah tinggal apa namanya diamortisasi selama 25 tahun gitu ya. Ya tinggal bagi 25 ya. Maka buildings-nya harus ditaruh ketika amortisasi buildings-nya harus dikurangin, maka buildings ditaruh di kredit, pasangannya depreciation expense gitu ya. Nah, equipment over value ya berarti awalnya equipment-nya negatif ya di kredit. Nah, berarti ketika apa namanya ketika dia amortisasi gitu kan equipment-nya akan di debit gitu ya. Nah, dapat 4 juta dan mengikuti masa manfaatnya gitu ya. Nah, barulah kita melakukan yang namanya ya ini kita plotting dulu ya. COGS ya, ini masuk ke atas gitu ya. Kemudian yang inventory masuk ke sini gitu ya. Nah, ya. Kemudian apa lagi ya? Dan seterusnya ya, operating equipment ini silakan di plotting ke sini ya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan eliminasi dividen income. Nah, karena kita cost method, maka kita harus melakukan eliminasi dari apa? Dari dividen income. Yang ini ya, yang atas ini kita lakukan eliminasi. Ya, kita hilangkan. Maka dividen income berapa? Mencatat dividen income-nya di sini udah diketahui 18 juta ya. Dari mana, Pak? Dari 20 juta dikalikan dengan si 90% ya, 90%. Mana 90-nya ya? Oh, ada di soal sebelah ya, ada di slide sebelumnya. Nah, sama dengan 18 juta ya. Nah, baru dividen income-nya dihapus, kemudian juga dividen in S-nya juga dihapus gitu ya. Nah, ini ya, kemudian yang ini. Nah, sehingga apa? Sisanya baru kita munculkan NCI expense ya. NCI expense-nya gimana, Pak? Nah, ini dia si jali-jali ya. NCI expense-nya adalah karena apa? Kita munculkan NCI expense
dan dengan kita setelah dikurangi dengan amortisasinya. Nah, gitu ya. Jadi NCI expense itu dapat dari mana? Dapat dari net income ya, dikalikan dengan berapa persen? 10% karena NCI-nya kan hanya 10%, ya. Nah, kemudian dikurangi dengan si dividennya. 10% dikali dengan apa namanya? Oh, sorry, NCI expense-nya mah langsung aja ya. Nanti dividennya kan langsung di sini ya. Berapa tuh? 20 juta dikali 10% sama dengan 2 juta ya. Nah, oke. Nah, sekarang untuk memunculkan akun NCI expense-nya gimana, Pak? Ya, langsung aja ya. Si net income ya, kita harus mencari berapa porsi NCI ya setelah dikurangi amortisasinya ya. Yang diamortisasi apa aja? Inventory, buildings, equipment. Gitu ya. Berarti ada 3 tuh, inventory kali 10%, kemudian juga 3,2 ya kali 10% ya, 3,2 kali 10%. Kemudian kemudian ini 3,2 kali 10% ya. Yang ini 10 juta kali 10%. Yang selanjutnya adalah mana lagi ya? Oh, yang ini ya, 4 juta dikalikan dengan 10% juga. Nah, ingat ya, di sini perhatikan angkanya ada minus, minus ada plus ya. Mengikuti ya, inventornya minus ya. Oke, mungkin saya salah panah nih. Berarti ambilnya ketika dikredit, nah ini minus ya. Buildings juga kredit, berarti minus juga. Nah, gitu ya. Kemudian equipment dia di debit, berarti plus gitu ya, kali 10%. Nah, udah deh. Hasilnya adalah 50-80 ya. Nah, 50-80 dan 50-80 ini kenapa tidak dikurangi dengan 2 juta? Ya nanti ini akan diambil 2 jutanya gitu loh maksudnya. Dari 50-80 ini nanti 2 jutanya adalah milik si dividen indeks ya, dari 20 juta dikalikan dengan 10% ya, 10%. Nah, barulah nanti sisanya masuk ke NCI akhir ya. Nah, yang 30-80 ini ya. Nah, ini kayak gini sehingga dari sini udah pas nanti dividennya hilang semua ya. Jadi 20 ini hilang ya. Yang muncul adalah si dividen yang parents-nya. Gitu deh. Nah, sisanya adalah sama ya, ditambahkan ke samping, kemudian tambahkan ke bawah, kemudian juga net income-nya dipindahin ke sini, kemudian hasil akhirnya dapat ending retained earnings. Ending retained earnings pindahin ke bawah gitu ya. Kemudian ini jumlahkan ke samping, kemudian jumlahkan ke bawah 1098. Ini juga jumlahkan ke samping, kemudian jumlahkan ke bawah ya. Ke bawah sini hasilnya juga harus sama 1098 ya. Oke, itu aja terkait dengan konsolidasi yang kompleks ya, ada excess fair value dengan menggunakan cost method. Untuk equity method kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.